Perkenalkan, nama saya Violita Mamahit, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa aspek dari komunikasi organisasi, yaitu jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal dalam organisasi antara karyawan, manajer, dan departemen. Yang kedua, komunikasi eksternal luar organisasi dengan klien, supplier, dan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi vertikal, atasan bawahan, komunikasi hierarkis. Dan yang keempat, komunikasi horizontal, antar departemen, komunikasi antar tim. Yang kelima, komunikasi diagonal, antar departemen dan tingkat, komunikasi antar departemen dan tingkat. Komunikasi juga memiliki fungsi. Di sini fungsi komunikasi organisasi adalah mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, mengatasi konflik dan kesalahpahaman. Yang kelima, membuat keputusan strategis. Dan ada juga saluran dari komunikasi. Yang pertama, lisan. Yang kedua, tertulis. Yang ketiga, nonverbal. Yang keempat, media. Yang kelima, aplikasi komunikasi. Dan ada juga hambatan komunikasi. Yang pertama, perbedaan bahasa dan budaya. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat, kurangnya kepercayaan. Yang kelima, gangguan teknis. Ada juga strategi dari komunikasi. Yang pertama, mendengarkan dan aktif. Yang kedua, berbicara jelas dan efektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat. Yang keempat, membuat rencana komunikasi. Dan yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi. Ini juga manfaat dari komunikasi: meningkatkan produktivitas, membangun kepercayaan. Terima kasih.